Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi di Ngopi bareng Ngobrol untuk Pertumbuhan Iman. Dan bulan ini masih bicara soal kemerdekaan dan kebebasan. Boleh memperkenalkan diri? Saya itu Agnes Yeni, biasa dipanggil Agnes atau Yeni. Nama lengkap saya Radityo Chandra, tetapi teman-teman kerap memanggil saya Penny. Kebebasan yang mungkin bisa kebebasan yang murid dapatkan di sini ialah dalam hal yang sepele, yaitu memanggil guru. Kalau di sekolah formal, memanggil guru biasanya dengan sebutan Pak, Bu, Miss, atau Mister. Atau kalau di sekolah Mandarin, Se. Nah, tetapi di sini kami membebaskan murid memanggil kami dengan sebutan siapapun. Saya di sini dipanggil, ada yang manggil saya Pak, ada yang manggil saya Mister, ada yang manggil saya Koko, terus ada yang manggil saya Kak. Om ada nggak Om? Om belum ada. Belum. Om belum ada. Belum cocok kalau jadi Belum Om. cocok. Ya, kenapa begitu? Karena ketika orang memanggil sesuatu, memanggil seseorang sesuatu, ketika orang memanggil seseorang, saya lihat di sini ada faktor kebutuhan emosional. Jadi bukan malah justru menurut saya lebih dari sekedar faktor emosional, tapi ada satu kebutuhan yang dia butuhkan ketika dia memanggil itu. Ada Relasi mungkin. relasi, ya, Kekeluargaan. Dia di rumah kehilangan sosok seorang ibu. Ada murid kami yang ibunya meninggal dan dia kehilangan sosok ibu. Dia memanggil Miss Yeni ini dengan sebutan ibu. Padahal teman-teman lainnya memanggilnya juga Ci atau Miss, tetapi dia tetap manggil dengan ibu karena dia membutuhkan sosok seorang ibu yang selama ini dia tidak dapat. Atau Mah? Atau mama. Ada yang manggil kami mama, papa juga ada. Mama Yeni, Papa Teni. Ya, ada juga karena di rumah dia tidak mendapatkan figur itu. Jadi dia merasa dapat figur mama papa di sini. Nah, kami membebaskan anak memanggil itu supaya kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka terpenuhi. Jadi fokus pembelajarannya bukan hanya intelektual ya, Bukan. kognitif ya. Bukan kognitif akademis, justru kami lebih Karakter. fokusnya ke karakter dan life skill. Kami senang kalau misalkan ada murid kami yang mulai dari kecil sudah ketemu bakatnya. Kami ini senang. Setelah dia bersekolah di sini dari SD, di SMA kami sudah tahu bakatnya, yaitu jualan nasi goreng. Spesifik ya, Spesifik. nasi goreng. Nasi goreng. Ya mungkin semoga nanti bisa ke bakmi goreng dan sebagainya. Sudah belajar dari pembelajaran ketika kami sudah tahu, oh anak ini memang suka dalam bidang memasak. Ya, tugas-tugasnya kami hubungkan dengan jualan. Misalkan tugas IPS, ya, secara simpel saya jelaskan, tugas IPS-nya ya dia harus bisa jual itu. Ada ilmu ekonominya, marketingnya, dia harus bisa jual itu. Tidak hanya sekedar bisa memproduksi, tetapi bisa memasarkan. Nah, ini kami masukkan di dalam kurikulum. Seperti tadi yang bertani. Yang bertani juga masuk di kurikulum. Jadi setiap anak konversi. setiap anak itu mendapatkan tugas yang berbeda. Ini mungkin juga menjadi satu hal yang menjadi salah satu kemerdekaan dari homeschooling. Kalau di sekolah formal kan biasanya ya tugas sama, seragam. Betul. Kalau kami ujian pun, kecuali ujian negara tentunya, kalau ujian sekolah pun kami juga membuat sesuai dengan anak. Hanya ada patokan kurikulum. Ya, patokan kurikulum ada, pasti ada. Semua pasti ada patokannya. Tetapi kami mengembangkannya. Nah, itu yang menjadi salah satu bentuk kebebasan dan kemerdekaan kami sebagai homeschooling.
dan terutama anak. pandemi. Nah, terutama zaman Di pandemi ini kami rasa homeschooling jauh lebih siap. Wah. Itu di luar sana memang banyak yang bilang seperti itu. Jadi karena kami terbiasa, kalau mereka belajar di rumah juga sudah bisa, belajar di sekolah juga ya sama sistemnya, hanya mereka sudah mudah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau muridnya sendiri dari mana aja? Di sekitar Jogja atau di luar Jogja? Ya, secara yang banyak memang dari Jogja, dari sekitar dari luar Jogja ada, dari beberapa kota di Jogja. Ya, ceritanya sih yang Nusantara seperti namanya. Nusantara, Bukan ya. Nusantara. Nah, kalau Magetan, Papua sudah ada. Papua juga. Sudah lulus. Sekarang kerja Sudah di lulus. kantor Bupati Papua. waduh. Jakarta. Lah, kalau yang di luar kota itu lo terus belajarnya gimana? Kami kirim modul, Oh, by mereka modul. belajar, kami juga menyediakan layanan online, Kalau video Di- call dan sebagainya. mereka punya guru, kami ada dalam satu grup. Contoh misalkan nih ya, ada yang di Tangerang, katakanlah yang saya bilang tadi mungkin atlet, dia dalam asuhan Bapak Chandra Wijaya saat ini badminton, ya. Kami juga satu grup dengan guru-guru yang ngajar mereka tuh di sana. Kita ngerti udah sampai apa modulnya, ini enggak, kita tiap hari juga gurunya presensi, semuanya kita pantau full. Gitu ya. Jadi mereka dimanapun mereka berada, itu mereka ada laporan dalam satu hari mereka belajar berapa jam, belajar apa, dengan siapa. Itu semua terinci dalam aturan-aturan yang dalam bentuk form-form itu. Nanti gurunya misalkan guru BPK Penabur, guru dari BINUS, guru mana itu semuanya di grup itu kita komunikasi dengan baik. Wah, ini sih Kurang lebih seperti lebih dari belajar di rumah yang sekarang lagi harus diwajibkan ya, ternyata luar Jadi biasa. memang secara via email, secara apa itu semuanya terpadukan dan terintegritas serta dapat dikonversikan menjadi sebuah satu dasar ilmu yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Dia berjalan, tapi ini juga berjalan, ini lalu disinergikan, kita juga sinkronkan, jadilah sesuatu yang akhirnya anaknya jauh lebih jadi. Oke. Nah, Ya. dari 16 tahun perjalanan, tantangan terbesar, terberat apa sih yang pernah dialami? Yang jelas tantangan terberatnya itu kita swasta ya, kita bukan negeri, kita cari duit sendiri. Yang notabene jatuh dan bangun dengan berbagai segala jenis ini, ya kami juga kita nggak bisa bilang tidak pernah jatuh, kita sering jatuh, tetapi kita berusaha untuk bangkit lagi. Terutama kemarin kita juga habis akreditasi, itu bukan hal yang mudah bagi kami. Akreditasi kami baru disahkan oleh negara setelah sekian lama kami berjuang, dan itu bukan hal yang mudah untuk kami, dengan proses yang lurus tanpa nyogok kasarnya gitu ya. Itu baru Desember ini keluar nilai akreditasi kami untuk berlaku 5 tahun ke depan. Dengan segala keterbatasan kami, dengan tempat kami yang kecil, kami selalu terbuka ya dengan pendaftar. Apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu ingin gedung mewah, ya kami memang tidak bisa memenuhi itu karena kami tidak memiliki gedung yang mewah. Tapi kalau kamu menginginkan kualitas yang anakmu bisa terhandle dengan baik, anakmu bisa terangkul, terpeluk dengan oke, kita bisa layani itu. Banyak seperti itu berarti. Ya kendalanya saya juga sebagai orang Nasrani kadang banyak kendalanya. Tapi yang sekarang lagi dirasakan terberat itu adalah soal ini ya, pembiayaan begitu ya. Kurang lebih ke kalau pandemi ya, kayak kita benar-benar semi benar-benar pelayanan full. Karena satu sisi kita tidak bisa menuntut mereka untuk membayar yang full gitu. Itu kurang lebih sama tempat ya, karena kami nggak punya tempat, kami masih sewa. Nah, kami pernah jatuh berulang kali dan bisa bertahan itu bagi kami sudah ya luar biasa. Nah, tempat itu sebenarnya ya kalau pandemi seperti ini sih mungkin tidak terlalu signifikan ya,
Tapi kalau begitu sudah masuk grup, wah itu yang Oke. kita. Kak Temi juga ngerasain sama tantangan terbesar, terberat. Ya, tantangan terberat itu ya pasti banyak hal ya yang bisa menjadi salah satu yang sudah dibicarakan tadi. Kalau saya juga kadang menjadi tantangan terberat ialah ketika merasa bahwa apa yang saya ajarkan kepada anak itu tidak masuk, tidak sampai. Itu saya pernah ngajari anak selama 1 tahun, satu buah topik itu tidak bisa diterima dengan baik, sampai saya Dengan berpikir segala metode. ini apa saya memang nggak bisa jadi guru kok ngajari anak ini. 1 tahun nggak bisa, 1 tahun masih lupa, masih belum menguasai. Kadang saya berpikir seperti itu yang kadang jadi tantangan terberat saya, walaupun ada berkat dibalik semuanya itulah. Ada satu tanggung jawab moral kan, Tanggung jawab yang moral kita dan benar-benar kayak merasa, aduh, kok nanti kalau kita nggak bisa nyangoni ya, maksudnya kan Ya. kalau bahasa kita mau nyangoni apa ya supaya anak ini nanti gede itu Mandiri. Mandiri. jadi tidak menggantungkan orang tua. Jadi kita merasa bersalah kadang kalau si anak ini, aduh, gimana ya, sudah kadang deg-degan, aduh ini sudah SMA kok belum maksimal seperti yang kita harapkan. Gitu. Itu tanggung jawab moralnya itu kayak yang berat. Walaupun ada pepatah yang mengatakan tidak ada murid yang bodoh, tetapi yang ada hanya guru yang tidak bisa mengajar. Tapi kami rasakan di sini ya, enggak tahu itu. Rasanya juga benar. Saya sudah ngajar setahun dengan berbagai macam metode, mosok nggak bisa juga. kita Kadang ya itu tantangan. Jadi kami merasa, aduh gimana Ya, ya, kadang kita kita merasa down karena kita merasa gagal jadi seorang pengajar pendidik ini. Nah, yang bantuin untuk ngajarin selain ada kalian berdua? Kami punya beberapa pendidik di sini. yang kalau kami down pun mereka ikut down. Berapa Jadi memang- banyak Berapa ya? guru-guru? Kurang lebih 7. ya 8 lah. Oh, 8. Dengan jumlah siswa yang kalau digabung secara keseluruhan itu dengan tempat kecil ini kurang lebih 75 sampai 80. Itu kita sebenarnya tidak membutuhkan guru yang pandai, kita tidak membutuhkan guru yang pintar, kita tidak membutuhkan guru yang dengan berbagai titel, tapi kita butuh hati. Butuh hati yang benar-benar memang dia mau untuk memberikan, mau capek, mau lelah untuk anak didiknya. Nah, harapan ke depan yang jadi apa ya, semacam ya impian, Mimpi, mimpi. oke. Apa Bapak Temi? Harapan ke depan ya tentu pastilah kita ingin semua bisa sekolah ini bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih bagus tentunya. Di kedepannya kita juga punya mimpi untuk murid-murid kita, anak-anak kita itu menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan untuk tentu kami juga punya harapan untuk diri kami sendiri. Ya. Saya juga berharap dengan ini bisa menambah kadar keimanan saya. Iya, karena gimana pun juga kalau ngomongin soal pribadi ya, sebagai lulusan teologi itu pasti juga orang dilihat, kamu kok nggak jadi pendeta malah jadi guru. Itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami. Nah, harapan saya juga ya dengan begini pun saya lebih bisa nanti kedepannya bisa juga mengembangkan diri sebagai seorang teolog yang bukan di gereja tentunya. Dan di sekolah saya juga menemukan banyak sekali pergumulan-pergumulan teologis. Ya. Ya, misalkan
orang tua yang punya anak yang psikofren. Mungkin hal semacam itu tidak saya temukan di gereja, tetapi di sini saya menemukan bagaimana dia bergumul untuk menerima anaknya, bagaimana dia bergumul untuk berhadapan dengan keluarga besarnya, bagaimana dia bergumul untuk berhadapan dengan teman-temannya. Dia single mom punya anak yang psikofren seperti itu, dan itu satu-satunya anak. Nah, saya rasa itu menjadi pergumulan teologis yang cukup berat bagi dia. Itu baru satu kasus, padahal banyak sekali kasus-kasus yang lain di sini. Nah, saya justru di sini juga belajar lebih nyata sih ilmu teologi, bukan ilmu teologi. Jadi sendiri punya harapan apa? Harapan ya, kita tuh tidak memiliki harapan yang terlalu besar ya. Kita mau, kalau saya pribadi, apa yang udah Tuhan kasih saat ini itu bagi saya sudah luar biasa. Dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kami saat ini, kemudian kita bisa menjadikan apa yang Tuhan titipkan ini menjadi baik, menjadi sesuatu yang memang Tuhan maui, itu bagi saya sudah besar di mata Tuhan. Maksudnya kalau di mata manusia kadang kan melihatnya gedung yang mewah, banyak cabang, banyak murid, itu mungkin harapan saya sebagai sisi manusia itu manusiawi ya. Tetapi dengan kondisi kita yang ada aja lah, maksudnya detik ini, saat ini yang Tuhan kasih saat ini seperti ini ya, berarti Tuhan sedang mempercayakan kepada kami ya sebanyak ini. Ya, apa yang kita sudah dipercayakan ya kita ini aja. Masalah nanti Tuhan tiba-tiba mengutus seorang investor terus mengatakan atau apa itu bonus. Semoga deh habis lihat ngopi ini ada juga tertarik investasi di sini. Jadi kita nggak bisa. Cuma kalau misalnya kayak Kotemi tadi membahas tentang kebutuhan khusus, biar bagaimanapun juga di tempat kami tetap kami batasi. Karena kita melihat ketersediaan Tenaga juga ya. tapi yang jelas kita semaksimal mungkin. Nah, terakhir nih apa yang pengen kalian sampaikan untuk Bapak Ibu yang lagi ngopi bareng sama kita hari ini? Ya, Bapak ini. Yang saya ingin sampaikan adalah ini saya berbicara karena bukan berarti saya belum punya anak ya. Saya pernah melahirkan, saya pernah kehilangan 4 kali seorang anak, dan saya pernah merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang wanita ya. Ada jadi pengen nangis. Apapun anak Anda, siapapun anak Anda itu harapan cintailah dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya. Jangan sampai salah didik, jangan sampai menjadi sesuatu yang nantinya juga akan merepotkan kalian sendiri dan kalian yang ada cuma uring-uringan menyalahkan siapa gini-gini. Tapi bener-bener cintailah ya, anak itu nggak pernah salah. Thank you ya, Jenny. Karaki Ya, kurang lebih sama ya. begitu aja. Jadi apapun Ya. kondisi, bagaimanapun kondisi anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita, cintai mereka dengan sepenuh hati. Karena kalau sudah cinta kita pasti akan